Jangan ragu untuk mencoba. Ups. Dengan mencoba kita bisa. Halo. Jadi sekarang kita lanjut lagi tutorialnya ya, membuat aplikasi media pembelajaran online atau asesmen online yang isinya bisa kita update secara otomatis. Secara gratis tanpa ribet coding-coding ya. Di tutorial pertama kita sudah membuat struktur dasar aplikasinya ya, seperti ini. Dan kalian bisa kembangkan sendiri apa yang mau kalian masukkan, konten apa. Nah, kita sudah masukkan materi. Sekarang kita mau setting atau import kuis ataupun asesmen ke dalam aplikasi kita. Dan aplikasi tambahan yang digunakan di sini adalah Google Form. Sekarang kita buat dulu forum untuk aplikasi kita, untuk tes kita. Silakan login ke Google Form masing-masing ya. Oke, saya sudah login ke dalam Google Form saya. Di sini saya menggunakan akun Belajar ID. Nah, ini ada sudah beberapa form tes atau kuis-kuis ataupun asesmen yang sudah saya buat. Ini contohnya ada asesmen kelas 5, ada babnya ya, ada kelas 4, mid semester. Oke. Contoh misal, kalau belum punya silahkan klik saja di sini blank atau blank quiz ya. Saya akan bukakan salah satu contoh tes yang sudah saya buat. Misalnya ini. Nah, di bagian question sini sectionnya section 1 ya. Pertama, kita tulis saja di sini identitas diri. Di bagian section 1 identitas diri ini terdiri dari nama lengkap. Sini ya. Kita isi satu nama lengkap. Dan jangan lupa requirement-nya ini kita aktifkan. Tujuannya supaya wajib diisi ya. Jadi pertama nama lengkap itu wajib diisi. Dan tipenya adalah paragraf. Yang kedua kita tambahkan sini lagi ya, tambahkan kemudian jendela baru muncul. Itu mau asal sekolah, kelas atau apa saja boleh. Jenisnya paragraf. Ya, jenis tesnya paragraf. Kemudian requirednya kita aktifkan. Itu artinya dua komponen ini wajib diisi oleh yang akan mengerjakan tes. Setelah itu kita tambahkan section baru ya. Tadi kan di atas ini ya, add section, maka akan muncul section kedua seperti ini. Section kedua ini kita kasih nama soal pilihan ganda atau terserah ya, biasanya judul instruksi pengerjaan tes boleh, sini juga instruksinya boleh. Setelah itu barulah kita membuat soalnya. Misalnya di sini soal nomor 1, tipenya adalah multiple choice. Silakan input. Kemudian answer key-nya pilih kunci jawabannya ya. Ini jangan lupa kasih poin per soal. Misalnya kalau benar dia poinnya 10. Kalau sudah klik down, kalau mau tambahkan gambar bisa. Dan di sini bisa kalian shuffle option order. Jadi setiap kali siswa membuka tes ini nanti pilihan gandanya ini dia teracak secara otomatis. Tidak sama seperti ini ya urutannya. Kemudian tambahkan terus soal berikutnya sampai kira-kira terserah ya berapa soal. Dan jangan lupa requirement-nya, tanda kalau requirement aktif itu ada tanda bintang di sini ya, seperti ini, bintang merah. Nah, soal yang ini belum ya. Sekarang kita aktifkan ini. Nah, ini mencegah siswa tidak memilih opsi ya, supaya semua jawabannya terpilih. Kalau sudah,
Kita sekarang masuk di bagian setting. Nah, bagian setting, aktifkan yang di atas ya. Ini make this a quiz, aktifkan. Ini pilih yang di atas. Lock mode kita matikan. Miss question kita aktifkan. Kemudian jawaban yang benar, ini kalau siswa klik jawaban yang salah, jawaban benarnya muncul, itu kita matikan saja ya, supaya tidak ditahu mana yang benar, nanti di akhir saja munculnya. Poinnya kita aktifkan ya, supaya dia bisa lihat sudah berapa poin yang dia dapat. Default point, kalau tadi itu belum diisi defaultnya, poinnya masing-masing kita bisa isi di sini. Bagian respon kita centang, kita turunkan ke bawah ini, kita buka pengaturan bagian respon. Ini semuanya harus dinonaktifkan. Tujuannya adalah supaya siswa yang mengerjakan asesmen atau soal itu tidak membutuhkan login ke akun Gmail-nya. Karena biasa kalau siswa sekolah dasar itu masih bingung menggunakan akun Gmail. Jadi dia hanya perlu mengerjakan soal saja. Hanya perlu menulis nama, biodata, kemudian langsung mengerjakan tes. Tidak perlu akses akun Gmail-nya. Jadi ini dimatikan ya, direspon. Kemudian default-nya ini seperti ini pengaturannya ya. Collect email address kita matikan, kita tidak membutuhkan emailnya. Nah, kemudian question default-nya kita aktifkan. Kalau sudah, silakan sisanya itu diedit tema atau segala macam boleh ya dari sini. Bagian respon. Di bagian respon ini bisa langsung tambah di sini ya. Ini kalau belum kita aktifkan responnya otomatis, di sini masih ada klik tambah. Karena ini sudah, langsung kita bisa lihat ya siapa yang sudah mengerjakan soal di sini. Bulan 2, tanggal 23, ini jamnya. Ada yang mengerjakan dengan skor 40 dari 100 ya. Namanya, asal sekolahnya, ini jawaban yang sudah dipilih. Jadi kita mudah sekali melakukan penilaian ya kalau dengan aplikasi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, silahkan klik send. Berarti kita sudah punya satu kuis ya, atau satu asesmen. Klik saja send. Kemudian klik ini ya, link, atau bisa juga iframe-nya. Kalau saya sih biasanya menggunakan iframe ya. Kemudian ini kan 640 kali 3126, ini terlalu panjang ya. Di sini bisa kasih 1500 atau 1000 boleh. Biasa kalau saya kasih itu 1280. Nah, di sini bisa 720 atau 640 boleh. Kemudian kita klik copy. Oke. Kalau sudah tercopy, kita masuk kembali ke template Blogger kita. Kita masuk ke postingan tadi ya. Kita masuk ke postingan. Sekarang kita buat postingan baru lagi ya. Buat postingan baru lagi, judulnya adalah Asesmen 1 kelas, ya terserah kalian judulnya ya. Nah, kemudian misalnya kita kasih judul asesmennya, terserah ya, asesmen kelas 5. Kemudian kita pastekan kode iframe tadi di dalam sini ya. Tapi jangan paste begini. Jangan paste seperti ini ya. Cara pastenya adalah kita delete dulu ini. Kita ubah dulu menjadi kode HTML ya. Di sini di tampilan sini. Ini kan tampilan menulis. Kita ganti menjadi tampilan HTML.
Nah, seperti ini. Kita paste di bawah sini. Nah, kodenya kita paste di bawah sini. Tingginya ini 640. Lebarnya 640 pixel, tingginya 1280. Nanti ini bisa disesuaikan ya. Kita klik publish. Oke, kita sudah punya satu asesmen. Kita kembali copy lagi linknya, salin alamat link. Ini ya yang ada jendela ini, lihat salin link. Kita masuk lagi di kelas 1 sini, postingan yang awal. Nah, kalau seperti ini kan susah. Jadi kita kembalikan lagi ke tampilan menulis. Nah, di asesmen satunya ini kita blok. Kita tambahkan URL. Nah, kita terapkan. Perbarui. Oke. Sudah. Sekarang kita coba refresh. Nah, jadi tadi kita pilih coba ya, kelas 1. Nah, sini ada materi 1 tadi sudah ada. Asesmen, coba kita klik asesmen. Nah, muncul kan di sini. Asesmennya ini kalau siswa mau mengerjakan ya bisa. Klik sini tulis namanya. Kemudian berikutnya maka langsung masuk ke dalam soalnya. Nah, sekarang aplikasi kita sudah jadi ya, sudah ada konten materi, sudah ada asesmennya. Tinggal memperbaiki tampilannya ini. Kita mau tambahkan notifikasi lain, misalnya seperti ini ya, kita info update ataupun ada tryout. Bahkan kita bisa sisipkan iklan di sini ya untuk menambah penghasilan. Misalnya di sini di atas kita sisipkan iklan. Tapi kan tidak etis kalau aplikasi pembelajaran tapi banyak iklannya. Sebagai guru sebaiknya ikhlas saja guys, tidak perlu ditambahkan iklan. Kalau mau penghasilan tambahan silahkan buat blog lain yang berisi konten berisi info-info lain, artikel-artikel terserah. Nah, di situ baru kalian bisa sisipkan iklan. Jadi bagaimana kalau misalnya kita ingin menambahkan seperti ini ya, ada tryout atau info. Mudah guys caranya. Kita kembali ke dashboard sini ya. Dashboard Blogger. Masuk ke bagian tata letak. Nah, saya mau menambahkan tadi misalnya tryout ujian ya. Di bawahnya pilihan kelas itu ada tryout ujian untuk kelas akhir. Caranya tinggal tambah di sini ya. Tambah footer. Ini kan ada banyak ya. Tambah footer. Nah, kemudian HTML JavaScript. Judulnya misalnya tryout kelas akhir. Kita simpan. Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, sini sudah muncul ya tryout kelas akhir, tapi belum ada kontennya. Sekarang kita tambahkan konten. Bagaimana caranya tambahkan konten supaya seperti ini? Dia ada blok kuning dan menjadi sebuah tombol. Nah, tema blog ini guys, scriptnya itu saya menggunakan plugin Bootstrap. Jadi sangat mudah ya kalau kalian mau mengedit seperti ini. Silahkan cari kode Bootstrap yang sudah jadi. Saya contohkan ya. Sekarang kita cari Bootstrap. Ya, alamatnya adalah getbootstrap.com. Nah, tinggal kalian sesuaikan versinya. Versi dari Bootstrap blog ini bisa kita lihat di bagian tema. Sesuaikan, edit HTML. Nah, ini adalah kode Bootstrap yang berjalan di aplikasi ini. 413. Jadi, kita kembali ke halaman Bootstrap. Kita klik di sini ya, salah satunya misalnya 46. Nah, di bagian URL-nya ini yang 46, kita ganti namanya menjadi 1 dan enter. Nah, muncul di sini ya guys.
4.1x. Nah, sudah berubah ya. Kemudian kita kan ingin menambahkan blok-blok warna seperti ini ya, seperti ini. Masuk kembali ke Bootstrap, kita tinggal cari ya, misalnya di bagian komponen. Nah, ini banyak ya guys, ini ada komponen seperti ini. Silahkan pilih yang mode button atau tombol ya. Ini ada yang hijau, di sini tidak ada di bagian komponen. Di bagian komponen di sini banyak pilihannya ya. Ini ada button, kita klik button. Oke, ini ada button ya. Kita turun ke bawah, kita cari yang agak panjang. Nah, ini button ya. Tinggal kita kopikan saja kode ini, kode Bootstrap ini. Kita copy. Ini kan 2 ya guys, ini 2. Kita copy 1 saja. Kemudian kita kembali ke template kita. Masuk ke tata letak. Nah, di bagian tryout kelas akhir ini kita edit tadi ya. Di bagian kontennya kita pastekan. Nah, oke, ini bisa kita ganti ya. Ini namanya misalnya tryout 1. Kita simpan. Oke, kita refresh. Nah, sekarang sudah muncul di sini ya pilihan tryout 1. Kemudian kita membuat halaman tryoutnya. Caranya lagi, masuk ke postingan, buat postingan baru, sama seperti ketika kita membuat asesmen tadi ya. Silahkan ikuti tutorialnya. Kalau masih belum paham, silahkan ulangi lagi dari cara membuat asesmen tadi ya. Nanti URL-nya kalian pastekan di dalam kode tryout ini tadi ya. Kode tryout. Cari. Oh, ini belum ada URL di sini. Sekarang kita tambahkan URL ya. Kemudian tambahkan link. Di depannya kita tambahkan link. Oke. Kita simpan. Kita lihat. Oke, jadi ya. Sudah jadi guys, ini muncul link ya. Nih di bawah muncul link, kalau diklik. Nah, silahkan edit linknya. Edit linknya sesuaikan dengan postingan yang sudah kita buat ya, postingan asesmennya. Copy saja lagi di sini, misalnya salin link, kembali ke tata letak. Di bagian tryout kita edit lagi URL-nya yang ini ya. Yang pagar ini kita ganti menjadi sebuah link. Namanya kita ganti menjadi contoh tryout. Simpan. Oke, sudah berubah ya. Dan kalau diklik oleh siswa, maka diarahkan ke halaman asesmennya. Oke, tutorial kedua sudah selesai ya. Yaitu bagaimana cara menambahkan asesmen dan juga komponen-komponen di dalam aplikasi yang mau kita tambahkan. Berikutnya adalah kita akan bahas bagaimana caranya merubah website ini menjadi sebuah aplikasi Android. Jadi, jangan lupa subscribe video ini. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.